Shalom untuk kita semua. Hari ini kita memasuki bulan yang baru di bulan Oktober, di bulan yang ke-10 di tahun 2022 ya. Tanpa terasa tahun sudah mau berganti lagi saudara ya. Dan di bulan Oktober ini kita punya tema yaitu janji Tuhan tentang kesempatan ya. Janji Tuhan tentang kesempatan. Ya, kesempatan di sini bukan seperti kalau saudara main monopoli dulu mungkin. Ya, ada kesempatan, ada dana umum. Ya, bukan ya saudara ya. Nah, berbicara tentang kesempatan, di dalam kesempatan itu ada kata sempat. Ya. Betul ya? Dalam kesempatan itu ada kata sempat. Artinya apa? Berarti waktu. Berarti ada waktu, ada peluang, ada keleluasaan, ada kebebasan, dan lain sebagainya. Itu sempat. Ya. Misalnya sempat nggak ibadah, berarti kan ada waktu, ya, ada peluang untuk ibadah, begitu ya. Nah, saudara, kalau berbicara soal Tuhan memberikan kesempatan, maka berarti Tuhan juga memberikan waktu, memberikan peluang, dan memberikan keleluasaan bagi setiap kita, memberikan kebebasan bagi setiap kita. Nah, saya mau katakan menerima kesempatan dari Tuhan, artinya adalah kita menerima sesuatu anugerah yang cukup besar dalam hidup ini. Ya, kita diberikan kebebasan, kita diberikan waktu, kita diberikan peluang, diberikan keleluasaan, ya dalam banyak hal. Maka bersyukurlah kita bahwa kita memiliki kesempatan itu dari Tuhan. Tapi saya mau katakan begini saudara, bahwa kesempatan ini kita harus tahu bahwa ada batasnya. Betul ya? Kesempatan ini ada batasnya. Waktu itu ada batasnya, peluang itu juga ada batasnya, ya. Dan batasnya adalah ketika kita meninggal, itu jelas. Jadi selama kita masih hidup, kita masih bernafas, maka kita memiliki kesempatan. Tetapi ketika kita sudah meninggal atau ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, maka waktunya sudah habis, batasnya sudah selesai, ya. Nah, saudara, orang percaya yang tidak sungguh-sungguh memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan akan menyesal seumur hidupnya. Kenapa? Karena terlambat dan tidak ada peluang untuk memperbaiki segala sesuatunya. Saya ambil contoh ketika saudara membaca kisah tentang Esau. Ya, Esau itu adalah seorang yang menjual hak kesulungannya yang seharusnya dia terima karena dia sebagai anak sulung. Tetapi karena ditawarkan oleh Yakub sepiring kacang merah, ya, sup kacang merah. Lalu kemudian Esau menjual hak kesulungannya kepada saudaranya. Dan akhirnya kita sama-sama tahu Yakub menipu bapaknya. Dan akhirnya Yakublah yang menerima hak kesulungan. Kalau saudara baca di Perjanjian Baru, pada akhirnya ketika Esau berupaya untuk meminta kembali hak kesulungan itu, dikatakan dengan jelas dia ditolak. Bahkan dia tidak memiliki kesempatan untuk memperbaikinya sekalipun dengan mencucurkan air mata. Nah, kasihan Esau ini saudara, ya. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menerima berkat selagi dia masih hidup. Nah, kalau kita sadar bahwa kesempatan ini begitu terbatas, maka kita juga harus semakin bijak untuk merencanakan kehidupan yang kita jalani ini. Ya. Kalau kita nggak sadar, kalau kita nggak ingat bahwa kesempatan ini ada batasnya, kita akan hidup dengan sembarangan, kita akan hidup dengan sembrono, kita akan hidup semau kita sendiri. Ya. Contoh, seorang murid yang tinggal kelas, ya. Artinya apa? Dia telah menyia-nyiakan sepanjang setahun untuk belajar. Ya, mungkin dia tidak mempergunakan waktunya untuk belajar dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Ketika diberikan soal ujian misalnya, dia tidak mengerjakan soal ujian ini dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya. Mungkin dia isi jawabannya dengan asal-asalan. Akhirnya dia harus tinggal kelas. Sebuah kesempatan 1 tahun yang terbuang begitu saja. Akhirnya apa? Dia harus ngulang setahun lagi. Baru bisa naik kelas. Itu pun kalau dia sungguh-sungguh. Kalau saudara kuliah misalnya, saya bersyukur saudara kalau saudara pernah masuk dalam dunia perkuliahan. Kenapa?
Karena waktu saya masuk dunia perkuliahan, saya kaget sekali saudara. Waktu SD, SMP, SMA, saya belajar nggak belajar, gurunya nggak pusing. Gurunya sangat concern. Ya, kalau kita nggak ngerjain PR, kita distrap. Ya, dulu saya masih ingat saya sering disuruh berdiri di luar. Kenapa? Karena sering nggak ngerjain tugas. Ya. Tapi saudara, waktu kita masuk dalam dunia perkuliahan, ya, pertama kali saya kuliah S1, saya nggak ngerjain tugas, dosennya tenang-tenang aja. Saya nggak masuk, dosennya tenang-tenang aja. Tapi begitu SKS mau selesai, baru kalang kabut. Nggak ada nilai sama sekali. Betul ya Pak dosennya? Iya, yang penting SPP bayar. Kampus mah tenang aja. Waduh, saya mulai kelimpungan saudara. Ya, yang penting gimana caranya supaya mengejar nilai ini keluar. Saya harus ngejar dosennya saudara. Apalagi kalau dosennya yang ngajar tuh dosen tamu. Waduh. Ya. Kita harus coba hubungin dosennya, minta waktu ketemu. Ya, ngasih tugas supaya dia tanda tangan dan kasih nilai. Sulitnya bukan main. Ya. Kenapa? Karena kesempatan yang saya miliki dari TK, SD, SMP, SMA, saya tidak mempergunakan sebaik-baiknya. Begitu masuk dunia kuliah, baru. Ya udah, mau lulus nggak lulus terserah. Ya, maksimal berapa tahun? 7 tahun kalau saya nggak salah S1 ya. Setelah 7 tahun saudara nggak ngumpulin tugas, nggak dapet nilai, atau mungkin dapet nilai tapi EF gitu ya. Ya, selamat. Anda sudah membuang-buang uang. Itulah akhirnya saya sadar bahwa ternyata kesempatan itu begitu berharga. Kenapa? Karena begitu sudah berlalu, nyesalnya tuh luar biasa. Nah kalau saudara perhatikan berita beberapa hari terakhir, ada banyak negara sekarang sedang masuk dalam krisis, betul ya? Amerika itu yang disebut sebagai negara adikuasa, itu mulai mengalami resesi dari beberapa bulan yang lalu. Padahal kalau kita tahu, bahkan beberapa hari terakhir, kurs dolar itu semakin meningkat. Padahal negaranya lagi resesi ekonomi. Inggris itu negara persemakmuran. Dia punya banyak jajahan. Tapi hari ini, Inggris itu kekeringan pangan. Bahkan kesulitan ekonomi juga. Kalau saudara perhatikan di berita, ada orang-orang yang sampai harus menjual diri. Atau makan sampah, makan karet bekas supaya bisa ngisi perutnya. Bayangkan saudara negara-negara yang begitu powerful ternyata bisa sedemikian parahnya. Bahkan saudara kalau tahu ya, Inggris itu punya mata uang pound sterling, itu sempat menjadi mata uang yang paling tinggi. Ya, dengan kurs rupiah itu sekitar 20 ribuan pada waktu itu. Sekarang kalau saudara cek pound sterling itu sekitar 15 ribuan. Tapi termasuk masih tinggi. Yang paling kasihan tuh Jepang. Jepang tuh negara yang mandiri, negara yang hebat menurut saya, sistematis, segala sesuatunya terencana, tapi mata uangnya terus turun. Dulu sampai 120-an, 125, sekarang mata uangnya itu cuma 100 lebih, 104, 105. Turun. Cina apalagi saudara? Semua kalau kita lihat barang-barang banyak tulisannya made in China, made in China, made in China. Tapi sekarang hari ini, Cina itu belum bisa survive dari COVID-nya. Bahkan kalau saudara cek, Cina itu belum buka border, belum buka imigrasi. Ya, hanya orang-orang tertentu, warga negara Cina yang bisa ke sana, dan orang-orang yang punya visa bisnis untuk kunjungan. Tapi untuk turis dan lain-lain nggak bisa. Taiwan pun juga demikian. Jadi sebenarnya negara-negara yang besar, yang powerful ini, dia tidak memperhatikan kesempatan ketika mereka sedang jaya-jayanya. Ketika begitu badai datang, kolaps, tumbang. Ada banyak kesempatan yang begitu besar sudah dilalukan oleh negara-negara besar ini. Nah, saya mau katakan, kalau kita orang yang bijaksana, kita melihat keadaan seperti ini, harusnya kita belajar. Ya. Jangan nunggu kita ngalamin dulu baru kita sadar dan kita belajar. Tapi ketika kita melihat sudah terjadi, kita harusnya belajar dari situ dan memperbaikinya, memperhatikannya. Nah, hari ini kita akan melihat saudara, kesempatan apa yang perlu kita perhatikan dalam hidup kita. Yang pertama adalah di dalam Ulangan pasal 11 ayat yang ke-26 sampai dengan yang ke-28.
Hari ini, pagi ini saya akan bagikan 2 kesempatan yang perlu kita perhatikan selama kita hidup. Ya, yang pertama di dalam Ulangan 11 ayat 26 sampai dengan 28. Firman Tuhan berkata, "Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat, apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk, jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal." Saudara, kesempatan yang perlu kita perhatikan dalam hidup kita adalah pertama, memilih antara berkat dan kutuk. Ya. Saudara, ini kesempatan pertama yang perlu kita perhatikan selama kita masih hidup. Kalau pertanyaan ini ditanyakan kepada saudara, saya percaya saudara semua pasti sepakat memilih berkat. Betul? Ada yang mau pilih kutuk? Nggak ada ya. Semua pasti memilih berkat. Lalu logika sederhana saya berkata, kalau semua orang mau memilih berkat, kenapa Tuhan memperhadapkan pilihan kutuk juga? Saya ulangi ya. Kalau semua orang pasti akan memilih berkat, kenapa Tuhan memperhadapkan kutuk juga sebagai pilihan? Menarik gak saudara? Semua orang pasti pinginnya memilih berkat, gak ada yang memilih kutuk. Tapi menjadi pertanyaan adalah, Tuhan memperhadapkan keduanya kepada kita. Untuk kita pilih. Kepadamu hari ini kuperhadapkan pilihan. Berkat dan kutuk. Mana yang saudara pilih? Saudara, sebagai orang percaya, sebenarnya kita tahu loh bagaimana harus hidup sebagai orang Kristen. Betul ya? Betul nggak? Saudara mungkin sudah beberapa tahun atau mungkin lebih dari 5-10 tahun menjadi orang Kristen. Pasti saudara tahu bagaimana seharusnya menjadi sebagai pengikut Kristus. Ya, beribadah, berdoa, memuji Tuhan, membaca Alkitab, memberi, mengembalikan milik Tuhan, dan lain sebagainya. Ada banyak yang sebenarnya kita tahu bagaimana seharusnya menjadi seorang pengikut Kristus. Tetapi persoalannya saudara, akhirnya saya mengerti, tidak semua orang mau melakukan itu. Makanya Tuhan memperhadapkan pilihan, berkat dan kutuk. Bukan berkat atau kutuk loh saudara, berkat dan kutuk. Lain kalau misalnya ditulis, lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat atau kutuk. Tapi ternyata ditulisnya adalah berkat dan kutuk. Jadi berkat dan kutuk ini karena pakai kata dan, maka dia punya posisi yang sejajar. Kenapa Tuhan harus memperhadapkan ini? Karena sebenarnya banyak orang yang tahu bagaimana seharusnya menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, tetapi memilih untuk tidak melakukannya. Makanya tidak heran kalau hidupnya begitu-begitu aja. Tidak naik, malah cenderung turun. Bahkan dia sendiri mengalami kejenuhan, kebosanan dalam hidupnya. Kenapa? Karena yang dia pilih bukan berkat. Kalau ngomong kan enak ya, oh saya pilihnya berkat. Tapi kalau disuruh melakukan firman Tuhan, oh nanti dulu. Betul ya? Saudara, dikatakan dengan jelas kita menerima berkat kalau kita hidup seturut dengan firman Tuhan. Nah pertanyaannya adalah apakah kita melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kita? Dulu saya pernah mengatakan bahwa firman Tuhan ini adalah seperti pil yang pahit untuk kesehatan roh kita, rohani kita. Kenapa? Karena ketika kita melakukan firman Tuhan, kita harus menyalipkan daging kita. Kita harus melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kenyamanan kita. Contoh misalnya, doa pagi. Ya. Padahal waktunya enak tidur. Tetapi karena kita berusaha melakukan firman Tuhan, maka kita harus menyalipkan daging itu. Keinginan untuk lanjut tidur itu. Ya. Kenapa saya harus singgung doa pagi, saudara? Karena di Alkitab ada. Coba kalau di Alkitab nggak ada, kita juga nggak ada doa pagi, saudara. Dan Yesus memberikan contoh
dia berdoa itu jam 3 pagi. Kemarin sempat disinggung ya sama Bu Magda. Yesus memberikan contoh pagi-pagi benar, kira-kira pukul 3, dia pergi keluar dan berdoa. Kalau nggak ada contoh itu, saudara, kita juga nggak ada doa pagi. Sederhananya begitu. Jadi semua yang dikerjakan, dilakukan di gereja ini karena mencontoh yang Tuhan Yesus lakukan. Makanya pada hari ini diperhadapkan kepada saudara berkat dan kutuk. Mana yang saudara pilih? Melakukan firman Tuhan atau tidak melakukan? Pilihan di tangan saudara. Dan saya mau katakan, tidak ada orang yang bisa memaksa itu dari diri saudara. Saudara mau pilih berkat, silahkan. Saudara mau pilih kutuk, silahkan. Saudara pilih mau melakukan firman Tuhan, boleh. Saudara pilih tidak melakukan firman Tuhan juga nggak apa-apa. Tapi ingat, kesempatan ini ada batasnya. Jangan sampai kemudian kita menyesal. Ya, kenapa nggak dari dulu? Bla bla bla. Memang penyesalan selalu datang terlambat. Amsal berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Ya tapi tetap aja ada orang yang hari Minggu masih tetap kerja. Ada orang yang diminta ibadah atau diminta melayani. Aduh saya nggak sempet Pak. Saya mesti cari uang begini-begini. Jelas firman Tuhan bilang, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahi. Makanya firman Tuhan ini bagus banget saudara. Kepadamu hari ini kuperhadapkan pilihan. Berkat dan kutuk. Mana yang saudara pilih? Itulah yang saudara jalani. Saudara mau pilih berkat, saudara menikmatinya. Saudara memilih kutuk pun, saudara menikmatinya juga. Di bumi. Tapi begitu semua orang terangkat, baru saudara mikir. Ya, ketinggalan. Itu, saudara. Karena belum kejadian, jadi orang tuh tenang-tenang aja. Ya. Karena kedatangan Tuhan itu kadang-kadang masih dianggap seperti sebuah cerita masa depan yang masih sangat jauh. Kalau saudara perhatikan kitab Wahyu, ada banyak tanda-tanda menjelang kedatangan Tuhan itu sudah digenapi. Termasuk krisis ekonomi ini. Ingat firman Tuhan bilang, pada akhir zaman keadaan semakin sukar. Orang akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Kenapa jadi hamba uang? Karena kesulitan ekonomi. Itu salah satunya. Tapi kalau kita masih belum sadar, ya nggak apa-apa. Saya pun juga tidak pernah memaksa saudara harus melakukan firman Tuhan. Pilihan di tangan saudara. Saya hanya mengingatkan, memberikan reminder. Tapi kalau saudara tidak mau, ya nggak apa-apa. Karena urusan sorga, urusan masing-masing. Nggak ada barengan. Ya. Walaupun sama istri sendiri. Misalnya contoh ya saudara, ini contoh. Saya hidup benar, tapi istri saya nggak hidup benar. Ya urusannya masing-masing. Bukan berarti terus bisa nebeng. Nggak ada ceritanya. Masuk surga nggak nebeng, saudara. Kecuali saudara punya orang dalam. Ya. Tapi kan surga itu kan nggak kayak di sini, saudara ya. Jadi nggak bisa. Makanya bersyukurlah ketika saudara masih memiliki kesempatan untuk memilih berkat dan kutuk ini. Saya berdoa biarlah kiranya saudara memilih berkat. Yeremia 17 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi sebenarnya jelas. Gak usah dipikir, gak usah ditanya lagi. Sebagaimana harusnya menjadi orang Kristen, kita sebenarnya tahu kok, bukan gak tahu. Harus ibadah, saudara tahu gak sebagai orang Kristen harus ibadah? Pasti tahu dong. Tapi kan masih ada orang yang harus diingatkan, jangan lupa ya, besok Minggu ibadah. Lucu gak saudara? Tapi ini fakta. Makanya diperhadapkan pilihan berkat dan kutuk. Mana yang saudara pilih? Pilihan ini bukan untuk menakut-nakuti saudara, enggak. Tapi untuk menjadi reminder buat kita semua, termasuk buat saya. Ingat saudara, sampai hari ini pun saya terus me-wording diri saya sendiri. Saya terus menilai diri saya, apakah saya sudah cukup layak atau baik menurut pemandangan Tuhan. Ya.
Saya mungkin bisa menilai diri saya baik, tapi belum tentu Tuhan menilai begitu. Makanya disebut di dalam Alkitab, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapa yang menemukan? Mungkin saudara lihat saya kelihatannya, wah Pak Gembala ini kelihatannya rohani. Tapi belum tentu menurut Tuhan demikian. Saya berusaha membayar harga sebagaimana seharusnya menjadi seorang hamba Tuhan. Bagi saya merasa saya sudah memberikan. Tapi kalau menurut Tuhan belum, mau ngomong apa? Saudara bisa protes. Gak bisa. Kenapa? Karena dia hakim yang adil. Udah jelas itu. Jadi hari ini diperhadapkan kepada kita berkat dan kutuk. Tadi berkat sudah kita bicarakan, sekarang bicaranya kutuk. Kenapa disebut kutuk? Karena kita berpaling daripada firman Tuhan. Yang harusnya firman Tuhan mengatakan ya, tetapi kita tentang, tetapi kita melawan. Dan jelas sekali bahwa menentang Tuhan, melawan Tuhan, itu nggak mungkin masuk surga. Itu udah jelas. Kenapa? Karena dia yang punya kuncinya. Dia yang punya surganya. Kalau saudara menentang dia, bagaimana saudara bisa masuk? Sampai sini mengerti ya saudara ya? Kalau kita nggak mau mengikuti kehendak Tuhan, ya nggak apa-apa. Tapi jangan berharap masuk surga. Titik. Nggak bisa saudara hidup di dunia, mau hidup semaunya sendiri. Mau hidup dengan hawa nafsu juga. Mau hidup dengan keduniawian juga. Tapi berharapnya masuk surga. Nggak ada saudara. Kalau saudara berpikir demikian, saya mau katakan selamat. Saudara berhasil ditipu oleh iblis. Ya. Nggak ada ceritanya orang hidup di dunia dengan segala keduniawian, dengan segala kedagingan, dengan segala dosa berjalan, tapi yang rohani juga mau masuk surga. Nggak ada, saudara. Kenapa? Karena waktu saudara hidup di dunia tidak melakukan firman Tuhan, berarti kan saudara ada di posisi berlawanan dengan Tuhan. Lalu bagaimana saudara bisa masuk ke dalam kerajaannya dia? Makanya dia disebut raja karena dia punya kerajaan. Nah kita ini kan orang yang mau masuk dalam kerajaannya, ya kan? Kalau kita nggak menuruti kemauan raja ini, gimana kita bisa masuk? Sederhana nggak saudara? Contoh misalnya, saudara punya rumah, misalnya Pak Farel punya rumah, di depan ditulis copot alas kaki, ya kan? Wah kayak masjid aja. Tapi waktu saudara mau masuk rumah Pak Farel, saudara nggak copot alas kaki, dikasih masuk nggak sama Pak Farel? Ya enggak. Logika sederhananya aja kita bisa ngerti, nggak bakal dikasih masuk. Sama dengan ketika kita hidup dengan Tuhan. Kita tidak melakukan firman Tuhan, ya nggak apa-apa. Tapi jangan masuk. Tapi nggak bisa masuk, udah jelas. Gitu. Jangan kita pikir duniawinya kita mau, tapi surganya juga mau, ya nggak ada. Kalau saudara mikir begini ya selamat, saudara ditipu oleh iblis. Ya, udah jelas saudara. Itu udah nggak bisa udah nggak bisa ditawar. Ya. Contoh lain. Saudara tahu olahraga itu sehat gak? Sehat. Tapi mau nggak saudara olahraga? Nggak ada waktu lah, sibuk lah, inilah itulah. Benar nggak saudara? Jadi kalau saudara sakit, saudara jangan ngeluh. Saudara tahu olahraga itu baik, tapi saudara nggak lakukan. Ini saya lagi mau warning diri saya. Saudara tahu nggak, makan sayur itu sehat? Tahu. Saya juga tahu, saudara. Tapi kalau saya memilih tidak makan sayur, berarti saya siap dengan segala konsekuensinya yang terjadi. Nggak usah ngeluh. Kalau tiba-tiba mungkin kolesterol naik, asam urat naik, darah tinggi naik, itu nggak usah heran. Yang benarnya aja kita tahu kita nggak mau lakukan. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak baik terjadi, ya kita harus terima. Fairnya begitu. Ya, sampai sini jelas ya saudara. Kalau saudara tahu kalau tidur malam begadang itu nggak bagus, kenapa masih dilakukan? Dia nggak bisa tidur ya begini. Dia berusahalah untuk tidur lebih awal. Ya. Saudara tahu yang benarnya harusnya gimana, kalau saudara nggak lakukan, berarti saudara sudah siap dengan segala konsekuensinya. Dan kalau konsekuensinya itu terjadi ya jangan ngeluh. Kenapa? Karena Tuhan udah ngomong kepadamu hari ini ku perhadapkan pilihan. Berkat dan kutuk, pilihan saudara mau. Nah saya selalu mau warning diri saya begitu saudara. Kalau saya nggak mau makan sayur, saya memutuskan tidak makan sayur.
maka segala konsekuensi yang terjadi saya harus terima. Gak boleh ngeluh. Mau minum obat, ya mau gak mau. Saya memilih tidak makan sayur, tapi saya punya alasan sedikit, saudara, sedikit aja. Kalau saya makan sayur, darah saya kental, saudara. HB-nya tinggi. Karena apa? Sayur itu mengandung zat besi. Tolong jangan dibantai ya adik-adik. Adik-adik nih sama mama mertua ini pakar kesehatan. Ya. Kalau saya makan sayur, HB saya tinggi. Darahnya kental. Ya. Sudah pernah dicoba, ya. Dulu waktu kuliah di asrama, saya tiap hari makanannya selama setahun itu sayur putih, sawi putih. Sepanjang hari, sepanjang tahun. Pagi, siang, malam sawi. Pagi, siang, malam sawi. Saudara mau lihat ayam KFC, itu miracle namanya, saudara. Hampir nggak ada. Jadi pagi, siang, malam di asrama tuh makannya itu. Begitu saya selesai di asrama, saya mau donor darah, nggak bisa. HB-nya berapa? 18, 19. Kalau cowok itu HB-nya 17 maksimal buat bisa donor. Tapi sejak saya berhenti makan sayur, HB saya itu 13, 14. Di satu sisi saya merdeka. Tapi di sisi lainnya itu, ya. Kalau pusing, kalau kolesterol naik, ya udah terima aja. Itu konsekuensinya kok. Ya. Jadi kalau hari ini kita masih ada kesempatan, saya mau katakan pilihlah berkat. Supaya saudara bisa terima yang terbaik dari Tuhan buat hidup kita. Amin. Yang kedua, saudara, kesempatan yang harus kita perhatikan selama kita hidup adalah memilih berbalik dan bertobat. Waduh, pagi-pagi firman Tuhannya ini banget ya. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 9 dan 15. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Firman Tuhan begini, saudara. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi, perhatikan baik-baik, Ia yaitu Tuhan sabar terhadap kamu. Karena Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ayat 11. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Jadi, kesempatan yang kedua yang kita perhatikan dalam hidup kita adalah kesempatan untuk memilih berbalik dan bertobat. Saudara, saya mau katakan pertobatan ini adalah salah satu kesempatan yang sangat berharga. Ya, tadi saya sudah menyinggung bahwa Esau adalah orang yang tidak memiliki kesempatan bertobat untuk menerima berkat selagi dia masih hidup. Saudara bisa baca di Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat yang ke 16. Jangan ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, apa saudara? Ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Betapa menderitanya Esau, saudara. Dia tidak mempunyai kesempatan selagi dia masih hidup. Ya. Jadi kalau saudara punya kesempatan untuk berbalik kepada Tuhan dan bertobat, ambillah kesempatan itu sekarang juga. Kenapa? Karena ketika kita meremehkan
kesempatan untuk bertobat ini berarti kita siap menyesal selama-lamanya. Ya. Nah, saudara, hidup adalah kesempatan yang dimiliki untuk merubah diri, untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya, kadang-kadang manusia memang suka bebal. Ya, bebal itu artinya udah dikasih tahu tapi tetap ngeyel. Ya kayak saya ini contohnya, disuruh makan sayur tetap ngeyel. Tapi kenapa, saudara? Karena orang itu hanya ingin memuaskan dirinya dengan berbagai macam keinginan dan kesenangan dirinya. Ya. Dan ada orang yang sering berpikir begini, karena ditipu oleh iblis, coba aja sekali, gak apa-apa, Tuhan gak marah kok. Saya mau katakan gini, saudara, jangan pernah mencoba even hanya satu kali. Ya. Sekali kita tergiur, ya, sekali kita tergoda, kita jatuh, sulit untuk bangun dan bangkit lagi. Ya. Kalau bicara godaan, saudara, waduh, banyak godaan dalam hidup saya. Soal uang, banyak. Soal perempuan, banyak. Toh kalau saya melakukan di luar, siapa yang tahu? Keluarga saya nggak tahu, istri saya nggak tahu, orang-orang kantor nggak tahu, atau mungkin saya melakukan di tempat yang jauh, nggak ada yang tahu. Tapi dengar baik, Tuhan tahu. Itu yang lebih takut, saudara. Sekalipun Tuhan gak bisa membocorkan rahasia ya. Tapi siap-siap dengan hukumannya. Saudara, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, terutama di bagian yang pertama tadi, ketika kita diperhadapkan berkat dan kutuk, saya tidak pernah berupaya mengambil posisi berlawanan dengan Tuhan. Gak berani, saudara. Sekalipun punya dorongan keinginan yang kuat. Saudara, siapa sih nggak tergiur dengan uang ratusan juta? Bohong lah kalau kita nggak tergiur. Benar nggak? Dengan kenyamanan dunia yang ditawarkan, siapa yang nggak tertarik? Dorongan itu ada, keinginan itu ada. Tapi saya tidak pernah mau mengambil posisi berlawanan dengan Tuhan. Di mana Tuhan berdiri, saya mau ada di situ juga. Kenapa, saudara? Karena ketika saya mencoba tergiur, satu kali aja coba, nanti berikut-berikutnya saya akan tergoda lagi dan terjatuh lagi. Termasuk juga misalnya soal perempuan. Kalau saya tertarik untuk menggoda atau menerima godaan, istri nggak tahu, keluarga nggak tahu, nggak ada orang yang tahu, tapi Tuhan tahu. Berarti saya mengambil posisi berlawanan dengan Tuhan. Artinya apa, saudara? Saya siap menerima hukuman dari Tuhan. Dan saya nggak berani. Makanya saudara, pilihlah pria-pria yang takut akan Tuhan. Pilihlah wanita-wanita yang takut akan Tuhan. Gak usah diawasin, aman pokoknya. Ya. Saya tidak pernah berani mengambil posisi berlawanan dengan Tuhan. Saya tidak siap dengan resikonya. Ya, terlalu mahal. Ya, terlalu mahal harga yang harus dibayar. Saya tahu bahwa adalah sebuah kebodohan ketika saya berupaya untuk mencoba satu kali. Karena saya pasti akan jatuh 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi lebih baik jangan dicoba. Ya. Karena kalau kita coba sekali, nanti bisa 2 kali, 3 kali, seterusnya. Memang dosa itu, saudara, dari luar tuh tampilannya menarik. Ya. Tapi dalamnya, waduh, nyala api yang panas. Di sana kita hanya dapat ratapan dan kertak gigi. Kelihatannya wah enak ya hidupnya, menikmati segala keduniawian. Tapi akhirnya apa? Binasa. Dan gak ada kesempatan lagi buat bertobat. Saya itu orang yang suka makan durian, saudara. Ya. Ngelihat durian tuh, mata saya udah hijau aja pokoknya dah. Ya. Tapi begitu dibuka, kadang dalamnya tuh ada yang gak enak. Kelihatannya menarik dari luar, tapi dalamnya mungkin rasanya hambar, atau pahit, atau mungkin tawar, atau mungkin gak legit lah gitu. Nah sama dengan dosa begitu, saudara. Dari luar tuh tampilannya menarik, bagus. Tapi begitu kita masuk, tertipu, dan menyesal. Ya. Ingat saudara, kalau kita sudah masuk neraka, sudah gak ada lagi kesempatan untuk bertobat.
Ya, karena kesempatan bertobat itu hanya ada selama kita masih bernafas. Ya. Kalau saudara udah masuk dalam perangkap iblis dan masuk neraka, ya wassalam. Ya. Nggak ada saudara bisa negosiasi, Tuhan tolong deh, ampuni Tuhan, ampun. Tuhan bilang apa? Nyahlah. Jadi kalau hari ini kita masih memiliki kesempatan, artinya kita masih mendapat kasih karunia Tuhan untuk bisa berubah, berbalik dan bertobat. Ya. Bertobat itu artinya apa? Bertobat itu artinya kita tidak lagi hidup sama seperti sebelum kita mengenal Tuhan. Ya. Kalau dulu kita sebelum mengenal Tuhan mungkin kita temperamen, mungkin kita hidupnya sembarangan, tapi setelah kita mengenal Tuhan, kita berupaya supaya kedagingan, keduniawan itu semakin berkurang di dalam diri kita. Ya. Kemarin saya memberikan contoh, misalnya kita lagi di jalan, lagi berkendara dengan baik, aman, tenang. Ya. Tiba-tiba kendaraan kita disalib, seret. Itulah waktu yang tepat untuk kita juga menyalip. Menyalipkan daging. Ya. Menyalipkan emosi ini, saudara. Waktu kita disalib, ya kita juga menyalipkan diri. Jangan ikut-ikutan, woi! Bikin malu, saudara. Begitu dibuka, ya jemaat. Dia lihat, Pak Irwan. Janganlah saudara ya. Kalau sudah ikut Tuhan, berubah total, berbalik. Ya, tidak sama lagi dengan cara-cara orang dunia hidup. Hidup dalam pertobatan itu artinya kita berupaya untuk patuh dan taat sama firman Tuhan. Ya. Saya masih ingat khotbahnya Pak Farel. Bukan khotbah lah, mungkin quote-nya Pak Farel, dia bilang begini. Kalau sama aturan dunia aja kita nggak patuh, apalagi sama hukumnya Tuhan. Kalau masih masuk jalur busway, nah waktu itu Pak Farel kasih contoh itu saya ingat. Kalau masih masuk jalur busway, padahal itu dilarang, nggak usah ngomong taat sama Tuhan. Sederhananya begitu aja, saudara. Ya. Jadi kalau kita mau ikut Tuhan, hiduplah dengan sungguh-sungguh. Ya. Karena ketika kita berbalik dan bertobat, itu juga berarti kita menjadikan Yesus itu sebagai sentral dalam hidup kita, sebagai pusat dalam hidup kita. Ya, menomorsatukan, mendahulukan Tuhan di dalam hidup kita. Tapi bukan berarti terus kita berdoa terus-terusan, nggak kerja, nggak melakukan aktivitas yang lain, enggak. Karena sambil bekerja pun kita bisa berdoa. Ya, sambil beraktivitas pun kita juga bisa berdoa. Jadi sebenarnya tidak ada alasan. Nah, yang menjadi concern saya adalah bahwa ketika orang semakin sibuk, maka dia semakin memiliki kekurangan waktu untuk punya mesbah pribadi dengan Tuhan. Benar atau betul? Ya. Semakin kita sibuk, masih ada nggak waktu saudara untuk berdoa? Atau mungkin berdoa ya sekedarnya, Tuhan terima kasih mau tidur dan ngantuk, amin. Yang kita berikan adalah sisa-sisa tenaga kita, bukan yang terbaik. Makanya saya diberkati dengan khotbahnya Ibu Esther kemarin, ya. Dia memberikan contoh persembahan Kain dan persembahannya, Habel dan persembahannya. Yang diterima dulu adalah orangnya, baru persembahannya. Ya. Di hadapan Tuhan, Tuhan lihat hati kita, Tuhan terima hati kita, baru Tuhan terima persembahan kita. Artinya apa, saudara? Kalau kita hidup dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita hidup benar kepada Tuhan, hati kita berpaut kepada Tuhan, hati kita melekat kepada Tuhan, Tuhan terima diri kita, baru seluruh hidup kita persembahannya diterima oleh Tuhan. Itu bagus banget. Saya waktu dengar khotbah itu saya sangat diberkati sekali, saudara. Ya. Nah, saya mau katakan bahwa sampai hari ini, selama Tuhan Yesus belum datang atau Tuhan Yesus belum memanggil kita pulang, berarti Tuhan masih membuka tangannya buat kita. Ingat, dikatakan tadi Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tapi Dia sabar, supaya apa? Supaya kita bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Ya. Selama kita masih memiliki kesempatan itu, jangan sia-siakan. Ya. Jangan dianggap sepele, jangan dianggap remeh. Oh tenang, Tuhan masih lama datangnya. Dikatakan tadi, hari Tuhan itu datang seperti pencuri. Mungkin kita sudah siap-siap, mungkin kita sudah jaga-jaga, tapi mungkin kita juga bisa lengah. Tapi kalau itu masih ada kesempatan kepada kita, belajarlah.
untuk memiliki kesempatan yang baik memilih bertobat, berbalik kepada Tuhan. Jangan seperti Esau. Ya. Esau itu ditolak selagi dia masih hidup. Selama saudara masih punya kesempatan, hiduplah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya. Supaya apa? Supaya pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, keselamatan yang dia berikan dapat kita nikmati pada akhir hidup kita. Tuhan berkata, pulanglah, kembalilah hai hambaku yang setia. Hari ini kita belajar dua hal tentang kesempatan. Yang pertama, kesempatan untuk memilih berkat dan kutuk. Dan yang kedua, kesempatan untuk memilih berbalik dan bertobat pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.